Halo semuanya, pernah nggak sih kalian lagi lihat ke atas terus kepikiran sebenarnya apa aja yang ada di langit sana? Nah, hari ini kita bakal jalan-jalan vertikal nembus atmosfer. Kita bakal bongkar semua rahasia selimut gas raksasa yang ngelindungin bumi kita, mulai dari info cuaca yang ada di HP kamu sampai ke perbatasan luar angkasa. Udah siap? Oke, coba ngaku. Siapa yang tadi pagi hal pertama yang dilakuin itu ngecek aplikasi cuaca? Pasti hampir semuanya kan? Udah kayak ritual wajib aja gitu buat nentuin hari ini bakal jadi tim payung atau tim kacamata hitam. Cuma dengan lihat satu icon matahari atau awan, kita langsung bisa nebak hari ini bakal kayak gimana. Simpel banget kelihatannya ya. Tapi di balik itu semua ada dapur super canggih yang lagi sibuk bekerja. Nah, dari sinilah petualangan kita bakal dimulai. Kita mau ngintip resep rahasia di balik ramalan cuaca itu. Ini dia nih, roadmap perjalanan kita. Pertama, kita kenalan dulu sama yang namanya atmosfer. Terus kita mampir ke troposfer, tempat semua drama cuaca terjadi. Lanjut naik, kita bakal ketemu sama bodyguardnya bumi di lapisan atas. Sampai akhirnya kita nyentuh gerbang luar angkasa. Dan yang terakhir, kita bakal ngobrolin, emangnya kenapa sih semua ini penting buat kita? Oke, kita mulai dari bagian pertama. Atmosfer, sang tameng pelindung bumi. Ini adalah fondasi dari semua yang bakal kita bahas. Jadi atmosfer itu sebenarnya apaan sih? Paling gampang, coba bayangin deh bumi kita ini punya selimut gas yang super gede. Nah, itulah atmosfer. Serius deh, tanpa selimut ini bumi bakal jadi planet yang beda banget. Dan mungkin kita semua nggak bakal ada di sini. Nah, yang bikin selimut ini makin keren adalah dia tuh nggak cuma satu lapis. Bayangin aja kayak kue lapis raksasa. Setiap lapisannya itu punya karakter dan tugasnya masing-masing yang unik banget. Nanti kita bakal daki setiap lapisan ini satu persatu. Eits, sebelum kita mulai mendaki, kita cek dulu bahan baku udara yang kita hirup setiap hari. Banyak yang ngira isinya oksigen semua kan? Salah besar. Ternyata plot twistnya adalah 78% itu nitrogen. Oksigen yang penting banget buat kita napas itu cuma 21%. Kaget kan? Siap buat lapisan pertama? Yuk, kita masuk ke troposfer. Ini adalah panggung utama tempat semua drama cuaca di dunia berlangsung. Anggap aja ini rumah kita. Selamat datang di troposfer. Lapisan ini tuh membentang dari tempat kita berdiri sekarang sampai sekitar 12 km ke atas. Itu lebih tinggi dari puncak Gunung Everest loh. Hampir semua isi atmosfer dan semua fenomena cuaca, mulai dari hujan, angin, pelangi, sampai petir yang jedar-jedar, semuanya terjadi di sini, di lapisan ini. Nah, ngomongin troposfer, ada dua istilah yang sering banget ketukar, cuaca sama iklim. Biar gampang bedainnya gini, cuaca itu kayak moodnya atmosfer harian. Hari ini cerah, besok bisa aja mendung. Nah, kalau iklim, itu lebih ke kepribadian atmosfer di suatu wilayah. Misalnya Indonesia, kepribadiannya itu tropis, jadi ya hangat dan lembab hampir sepanjang tahun. Jadi cuaca itu outfit of the day, kalau iklim itu personal style-nya. Paham, Ran? Bintang utama di panggung troposfer ini siapa lagi kalau bukan? Awan. Dan mereka itu nggak cuma gumpalan kapas putih biasa loh. Kalau kalian perhatiin baik-baik, bentuk dan lokasinya itu beda-beda. Ada yang letaknya rendah dan dekat sama kita, ada yang di tengah-tengah, ada juga yang tinggi banget di angkasa. Yuk kenalan sama si paling drama queen, awan cumulonimbus. Ini bukan awan sembarangan, tapi awan raksasa yang menjulang tinggi kayak gedung pencakar langit. Kalau kalian lihat awan abu-abu gelap yang kelihatannya serem, mending cepet-cepet deh cari tempat neduh. Soalnya dia inilah biang keladi dari hujan badai, petir, dan angin kencang. Nah, beda banget sama si cumulonimbus. Ada juga awan cirrus. Ini awan yang estetik, tipis, dan kelihatannya itu kayak sapuan kuas atau bulu di langit. Karena lokasinya tinggi banget, awan ini bukan terbuat dari tetesan air, tapi dari kristal-kristal es. Keren ya? Oke, kita level up. Sekarang kita naik lebih tinggi lagi ke lapisan tengah atmosfer. Kalau troposfer tadi itu rumah, lapisan-lapisan yang ini tuh kayak bodyguard-nya planet kita. Tepat di atas kita ada stratosfer. Disinilah letak lapisan ozon yang legendaris itu. Anggap aja ini sunscreen alami planet kita yang tugasnya ngeblok radiasi UV matahari yang berbahaya. Naik lagi, kita sampai di mesosfer. Pernah lihat bintang jatuh? Nah, sebenarnya itu bukan bintang, tapi meteor yang lagi gosong karena gesekan di lapisan ini. Jadi, mesosfer ini adalah perisai anti-meteor kita. Keren banget. Perjalanan kita hampir sampai puncak nih. Mari kita masuki lapisan terluar. Ini adalah perbatasan antara bumi dan angkasa luar yang luasnya tak terbatas.
Selamat datang di termosfer. Udara di sini super tipis. Lapisan ini adalah panggung utama buat pertunjukan cahaya paling spektakuler di bumi, aurora. Yap, cahaya magis yang nari-nari di langit kutub itu terjadinya di sini. Oh iya, satu lagi, Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS juga nongkrongnya di lapisan ini loh, sambil ngorbit bumi dengan kecepatan super tinggi. Dan di puncak paling tinggi ada exosfer. Ini adalah lapisan transisi. Udara di sini tuh tipis banget sampai akhirnya atmosfer kita perlahan-lahan menghilang dan menyatu dengan ruang hampa di luar angkasa. Setelah kita jalan-jalan sampai ke puncak atmosfer, sekarang saatnya kita turun lagi ke bumi dan ngebahas kenapa sih kita harus peduli sama semua lapisan ini? Emangnya sepenting apa? Jadi intinya apa? Coba deh, kita bayangin sejenak tanpa atmosfer. Gak ada oksigen buat kita napas, kita bakal kepanasan karena radiasi matahari, dan dihujani meteor terus-terusan. Suhu planet ini bakal jadi ekstrim banget. Bahkan, kita nggak bisa nonton video ini, karena sinyal internet dan radio butuh atmosfer buat bisa bekerja. Singkatnya, tanpa atmosfer, ya game over. Sayangnya, tameng pelindung super canggih kita ini sedang menghadapi masalah yang serius. Salah satunya adalah pemanasan global. Ini adalah kondisi di mana suhu rata-rata atmosfer kita terus meningkat. Penyebab utamanya, ya efek rumah kaca dari aktivitas kita, manusia, yang mengubah keseimbangan sistem yang rapuh ini. Kita cuma punya satu bumi, yang artinya kita juga cuma punya satu atmosfer. Sekarang kita jadi tahu betapa berharganya setiap lapisan yang ada di atas kepala kita. Pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bareng-bareng, gimana ya cara kita menjaganya? Apa yang bisa kamu dan aku lakuin buat mastiin selimut pelindung planet ini tetap aman untuk generasi mendatang? Yuk kita pikirkan sama-sama. Terima kasih sudah menyimak.